warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang suri tauladan yang ada pada dalam diri Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah itu tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan dia banyak menyebut nama Allah. Dari ayat yang dijelaskan di atas bahwa kita umat Islam mempunyai suri tauladan yang patut kita contohi dan idolakan, yang bisa membawa kita bahagia hidup di dunia dan hidup di akhirat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah seseorang yang tinggi akhlaknya, baik tutur katanya ataupun kasih sayangnya terhadap sesamanya, dan terpelihara dari sifat-sifat jahat. Rasulullah merupakan orang yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Maka dari itu, janganlah ragu dan bimbang menjadikan beliau seorang figur, seseorang yang kita idolakan dan yang kita contohkan dan kita tirukan. Karena beliau merupakan seseorang figur yang tiada duanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak beliau di dalam Al-Qur'anul Karim. Apabila kita mencontohkan Rasulullah, yang pasti kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah. Dan kelak kita di hari kiamat, kita termasuk orang-orang yang tidak merugi. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian di antara ajaran Nabi Muhammad yang wajib kita patut adalah membina kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Perbaikilah keadaan duniamu dan bekerjalah untuk akhiratmu, seolah-olah engkau mati esok pagi." Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, "Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati esok." Dari hadis di atas dijelaskan bahwa kita umat Nabi Muhammad harus bekerja dan berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Kita tidak boleh mementingkan dunianya saja dan tidak mementingkan akhiratnya. Begitu sebaliknya, kita tidak boleh mementingkan akhirat saja dan tidak mementingkan dunia. Tetapi kita harus hidup bahagia di dunia dan juga hidup bahagia di akhirat. Namun, di zaman sekarang banyak orang-orang yang mementingkan dunianya saja tanpa mementingkan akhiratnya. Bahkan mereka sudah lupa pada pegangannya, yaitu agama Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Selain itu, banyak orang yang mengaku dia cinta kepada Islam, dia cinta dan taat kepada Allah dan Rasulnya, tetapi jarang sekali mereka menjadikan Rasulullah sebagai contoh ataupun suri tauladan untuk dirinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 31 yang artinya, "Jika kamu benar-benar mencintaiku, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Maka dari itu, marilah kita mulai dalam diri kita sendiri dan kembali lagi berpegang teguh pada agama Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW dan menjadikan beliau sebagai suri tauladan bagi kehidupan kita sehari-hari, agar kita tidak menjadi seseorang yang sengsara di dunia dan sengsara di akhirat nanti. Selain itu, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT serta mengikuti ajaran Rasulullah dengan rasa tulus dan ikhlas semata-mata hanya mendapatkan ridha Allah SWT.
Semoga Allah akan mencintai kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW, orang yang bahagia hidup di dunia dan hidup di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan sama-sama kepada Allah kita mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.